Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Ananda, NIM 12150121884, kelas 1A, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kali ini saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Peran Aplikasi Zoom Cloud Meeting di Masa Pandemi COVID-19. Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, penyebaran COVID-19 berdampak ke seluruh negara. Agar penyebaran virus corona tidak meningkat, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan aturan baru seperti masyarakat menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menerapkan social distancing. Menggunakan masker dan mencuci tangan tidak terlalu berpengaruh kepada kegiatan masyarakat seperti pergi ke sekolah, pergi bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya yang melibatkan kegiatan keluar rumah. Namun berbeda dengan social distancing, di mana social distancing sendiri memiliki makna bahwa setiap orang harus menjaga jarak atau tidak berdekatan satu dengan yang lainnya, sehingga untuk melakukan kegiatan yang sifatnya harus keluar rumah, harus dilakukan di dalam rumah yang tujuan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran virus corona. Tentunya, untuk memudahkan melakukan kegiatan dari rumah, setiap orang diharuskan mengunduh sebuah aplikasi, baik pada komputer, laptop, maupun Android, yang bisa menyambungkan atau mengadakan rapat dengan cara virtual. Penggunaan aplikasi ini banyak digunakan untuk kegiatan belajar jarak jauh dan bekerja dari dalam rumah atau yang lebih dikenal dengan WFH, Work from Home. Aplikasi yang dimaksud saat ini yang sangat terkenal yaitu Zoom Cloud Meeting. Saat ini, Zoom Cloud Meeting sudah diunduh lebih dari 500 juta unduhan. Unduhan pada aplikasi Zoom Meeting ini terus meningkat sangat pesat di masa pandemi ini dibandingkan dengan tahun sebelum virus corona menyebar di seluruh negara. Aplikasi Zoom Cloud Meeting termasuk aplikasi video conference yang namanya semakin populer selama pandemi karena banyak dipilih sebagai fasilitas video conference dalam berbagai kegiatan termasuk di perguruan tinggi, dikutip dari H dan Wulandari 2020. Video conference termasuk dalam synchronous learning. Synchronous learning merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama pendidik dan peserta didik. Synchronous learning bersifat real time. Synchronous learning yang menggunakan video conference dan teknik multimedia lainnya dapat memungkinkan pendidik dan anak didik berinteraksi satu sama lain pada saat yang bersamaan, walaupun sedang berada di tempat yang berbeda. Dikutip dari Chen, Dalla Monica dan Fitriawati 2020. Menurut H dan Wulandari 2020, berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi Zoom Cloud Meeting seperti kualitas gambar dan suara didukung oleh kualitas High Definition atau HD, rekaman atau record ketika video conference berlangsung. Yang ketiga, raise hand atau angkat tangan, yang juga sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat menekan fitur tersebut ketika ingin mengajukan pertanyaan. Yang keempat ada schedule and join a meeting. Fitur ini mengizinkan dosen selaku host dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk menjadwalkan perkuliahan yang akan berlangsung. Dan yang terakhir ada virtual background pada aplikasi Zoom Cloud Meeting, memfasilitasi penggunanya untuk mengubah background agar nyaman dilihat di situasi formula seperti perkuliahan. Penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting memberikan kemudahan bagi penggunanya, yaitu aplikasi Zoom Cloud Meeting dapat diunduh secara gratis melalui ponsel maupun komputer. Dapat menampung hingga 100 peserta. Dan terakhir dapat merekam dan menyimpan video secara langsung. Tidak hanya memberi kemudahan, penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting juga menimbulkan kendala kepada para penggunanya, yaitu aplikasi Zoom Cloud Meeting hanya bisa digunakan saat tersambung internet. Jaringan yang tidak selalu stabil, dan hanya dapat digunakan selama 40 menit. Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dikutip dari Sugiono, Dalla Monica, dan Fitriawati 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Populasi dari penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 21 dari berbagai universitas seperti Universitas Politeknik Kalteks Riau, Universitas Lancang Kuning, dan universitas lainnya yang sedang aktif mengikuti mata kuliah. Sedangkan sampel dari penelitian ini sebanyak 7 orang yang bersedia diwawancarai melalui via aplikasi WhatsApp. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara secara online melalui aplikasi WhatsApp karena situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka. Pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting bisa dikatakan efektif, namun ada beberapa kendala yang ditemukan oleh para penggunanya. Pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting menjadi salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa. Para pengguna bisa mengunduh aplikasi tersebut melalui ponsel maupun komputer. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting terbilang cukup efektif. Dengan fitur-fitur yang ada, memudahkan para mahasiswa dan pengajar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa dan pengajar tidak perlu susah-susah untuk bertemu tatap muka di masa pandemi sekarang dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Tentu di balik kemudahan ada kendala yang harus dihadapi oleh para pengguna aplikasi Zoom Cloud Meeting, yaitu harus menyediakan paket internet karena aplikasi Zoom Cloud Meeting akan berjalan ketika tersambung ke internet. Selanjutnya, jaringan internet yang tidak selalu bagus apalagi di daerah pelosok. Terakhir, aplikasi Zoom Cloud Meeting akan keluar dengan sendirinya jika sudah digunakan selama 40 menit.